Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rosi Islamiyati, dosen Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Pada video kali ini kita akan membahas relasi Islam dan sains. Di sini kita akan menggunakan referensi dari bukunya Ian G. Barbour tentang Religion and Science, Historical and Contemporary Issues. Jadi sebelum kita membahas bagaimana tipe relasi hubungan ilmu dengan Islam atau sains dengan Islam, itu kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan anomali-anomali yang terjadi pada sains modern. Selanjutnya, problematika kajian Islam yang bergabung dengan anomali-anomali sains modern ini akan menghasilkan suatu problem, yakni problem sosiokultural, yang kemudian problem ini diselesaikan atau diberikan solusi melalui hipotesa-hipotesa atau hipotesis, dugaan sementara. Jadi dari hipotesis itu nanti akan membentuk suatu tipe relasi hubungan ilmu dan agama. Oke, baiklah. Untuk yang pertama kita membahas tentang problematika atau anomali dari sains modern. Yang pertama adalah tradisi positivistik. Apa sih yang dimaksud tradisi positivistik? Tradisi positivistik itu hanya percaya kepada semua yang masuk akal. Jadi yang tidak masuk akal, yang tidak ada faktanya, yang tidak ada bukti konkretnya, itu dinamakan dalam filsafat namanya meaningless atau tidak ada gunanya. Jadi tradisi positivistik atau sains modern itu juga menolak metafisik karena metafisik itu sifatnya tidak terukur ya, tidak bisa dibuktikan begitu. Meskipun pada masa modern metafisik itu memang masih hidup atau tradisi-tradisi ramalan dan lain-lain itu masih hidup, tetapi ranahnya bukan ranah akademik. Yang kedua adalah atomistik. Jadi ada cara berpikir yang parsial atau sepotong-sepotong, serba spesialisasi. Kalau yang tahu biologi berarti nggak tahu fisika. Kalau yang tahu fisika berarti nggak tahu kimia dan lain-lain. Jadi hanya mendalami satu ilmu saja. Itu berbeda dengan di zaman misalnya pertengahan. Ibnu Sina itu seorang filosof, pemikir Islam, tetapi juga dia disebut sebagai seorang dokter, ahli dalam bidang kedokteran. Sebenarnya atomistik atau tradisi serba spesialis ini itu juga ada manfaatnya. Jadi orang itu bisa mendalami suatu ilmu, tetapi memang kesadarannya itu tidak meluas, tetapi tetap mendalam. Jadi semakin kecil bidang yang ia tekuni, maka ia semakin berharga. Misalnya, kalau kita mau periksa di dokter ya, dokter umum dengan dokter spesialis jelas lebih mahal dokter spesialis. Kalau misalnya kita mau masuk S1 kedokteran, dokter umum dengan S2 dokter spesialis juga lebih mahal dokter spesialis gitu. Jadi ini ada manfaatnya juga, misalnya sisi profesionalitas. Jadi seseorang itu lebih mendalam ilmunya, lebih profesional pada bidangnya gitu. Atau bisa juga kita itu di dalam pekerjaan misalnya dituntut untuk misalnya kalau S1 filsafat Islam. Kemudian S2-nya paling enggak juga ngambil filsafat Islam dong biar ilmunya mendalam gitu. Kita tidak mencoba atau tidak berani atau sistem-sistem itu tidak mencoba untuk menerima lulusan di bidang lain selain daripada sama dengan S1-nya. Itu juga ada begitu. Kemudian yang ketiga, problem atau anomali sains modern adalah egoistik. Yang paling benar itu ya
bidang keilmuanku, jadi sifatnya egois ya, merasa paling benar. Barat itu ilmiah dengan sains ilmiah dan tidak ilmiah dipakai untuk standarnya. Misalnya hal-hal ini juga terjadi ketika misalnya kita diskusi. Jadi kita sering merendahkan yang lain atau tidak menerima masukan dari yang lain, menerima pendapat dari yang lain karena menganggap standar keilmuan kita atau standar yang digunakan oleh orang lain itu bukan standar keilmuan yang kita gunakan gitu. Kemudian yang keempat adalah alienasi. Artinya apa? Alienasi itu adalah keterasingan manusia. Jadi manusia itu diibaratkan seperti robot. Manusia itu seperti mesin yang harus bekerja dari pagi sampai malam dan kemudian manusia seperti tidak punya perasaan. Padahal diri kita itu terdiri dari dimensi-dimensi, misalnya dimensi perasaan, naluri, nurani, imajinasi. Jadi diri kita itu tereduksi. Begitu. Jadi dari kita itu yang diambil hanya rasionalitas kita aja atau daya pikir kita aja begitu. Kemudian yang kelima adalah kepentingan atau interest. Jadi sains digunakan sebagai alat justifikasi kekuasaan atau politik. Kalau sains ini di tangan orang yang benar, maka mungkin banyak manfaatnya, tetapi apabila sains ini digunakan untuk justifikasi oleh orang yang salah, itu yang menjadi problem. Oke, selanjutnya terkait yang kedua adalah terkait dengan problematika kajian Islam. Jadi ada beberapa problem atau masalah dalam kajian Islam. Yang pertama adalah visi kauliyah. Jadi sejak abad ke-14 Masehi, setelah abad pertengahan atau setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah atau dinasti-dinasti dalam Islam, dinasti Fatimiyah di Mesir, kemudian orang itu lebih suka berpikir dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi apa ya, sangat menekankan terhadap Al-Quran atau konservatis misalnya. Begitu. Orang lebih suka cara berpikir sufisme ketimbang sains dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah dikotomis hierarkis. Dikotomis itu pengklasifikasian. Sebenarnya pengklasifikasian itu ya ada baiknya, tetapi yang tidak baik kemudian adalah hierarkis atau bertanya akan mana sih yang lebih utama gitu. Nah, dikotomis yang terjadi pada kajian Islam antara lain adalah misalnya klasifikasi ilmu umum dan ilmu agama. Misalnya ada orang tua yang kemudian berkata bahwasanya ya sudahlah sekolah saja di pesantren, nggak usah sekolah umum gitu. Kita lebih apa ya? Lebih maju dalam bidang agama gitu. Jadi sekolah umum itu tidak perlu gitu karena itu hanya sifatnya duniawi. Jadi nanti dikotomis atau pengklasifikasian ilmu umum dan ilmu agama itu nanti kita temui di beberapa tokoh filosof atau filosof muslim ya. Nanti teman-teman bisa cari siapa saja yang mengklasifikasikan antara ilmu agama dan ilmu umum. Jadi ilmu agama itu misalnya fikih, hadis. Kalau ilmu umum itu kedokteran, ilmu sosial, antropologi, kimia. Jadi kalau kimia itu ya ranahnya bukan ranah ilmu agama, dia ranahnya ilmu umum begitu. Itu nggak apa-apa sebenarnya pengklasifikasian itu ya sudahlah pengklasifikasian, tetapi yang menjadi problem adalah klasifikasi itu kemudian ditanya lebih lanjut mana sih yang lebih utama antara ilmu umum dan ilmu agama begitu. Kemudian yang ketiga adalah konservatisme ya. Jadi konservatisme ini
menjaga yang lama dan tidak berlanjut pada hal yang baru. Jadi orang hanya mempertahankan yang lama, tetapi tidak mengambil hal-hal baru. Sebenarnya mengambil hal-hal yang lama atau mempertahankan tradisi yang lama itu baik, tetapi kalau kita berhenti di situ, tidak produktif, tidak berijtihad, itu yang kemudian menjadikan tidak berkembang sesuai dengan konteksnya gitu, atau kita hanya mengambil hal yang baru, tidak melihat tradisi yang lama, itu juga problem. Kemudian yang keempat adalah catching up syndrome atau main nyomot aja. Jadi misalnya ada temuan sains apa sih, kemudian kita buru-buru nyari ayat yang sesuai dengan penemuan sains atau namanya cocokologi. Jadi kita sebagai orang Islam kadang-kadang tidak tenang dengan apa yang sudah diperoleh atau apa yang sudah diteliti oleh sains. Jadi kita buru-buru untuk menyamakan. Oh, ternyata ini sudah ada kok di Al-Qur'an sebelumnya gitu. Sikap itu harus dibarengi dengan sikap kehati-hatian karena sifat dari sains itu bersifat terbuka. Ia terbuka akan hal-hal yang baru. Misalnya dulu ada teori bumi itu datar. Kemudian kita itu mencoba mencari dalil tentang bumi itu datar, misalnya fil ardi kaifa sutihat, begitu. Tetapi kemudian seiring berkembangnya zaman, ada suatu penemuan sains yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Nah, ini akan menjadi problem tersendiri bagi kita. Lalu gimana kita membantah apa yang sudah kita cocokkan tadi gitu? Itu sikap kita harus hati-hati terhadap hal yang demikian, jangan buru-buru dalam menyikapi sains. Kemudian yang kelima adalah problem kepentingan. Jadi kebenaran akan kalah dengan kepentingan. Ada bias-bias kepentingan, bias-bias politik. Kemudian ayat-ayat agama dijadikan suatu legitimasi politik misalnya. Kemudian dari dua problem itu, anomali sains modern dengan problematika kajian Islam itu akan menghadirkan problem sosiokultural. Yang pertama adalah superiority dan inferiority. Jadi superiority itu merasa di atas, merasa lebih superior, dan yang lainnya itu ditempatkan di bawah. Ada masa di mana kita sebagai manusia itu merasa Islam itu inferior dibandingkan sains barat. Jadi budaya superior dan inferior itu menjadikan kita tidak terbuka. Misalnya kita merasa memang sih kita inferior di bidang sains, tapi kan kita superior di bidang agama gitu. Itu akhirnya akan menutup diri kita atau kita tidak akan terbuka dengan perkembangan-perkembangan sains. Begitu. Selanjutnya adalah prejudice. Artinya apa? Anggapan-anggapan yang tidak tepat. Yang penting itu ya kita agamanya lebih bagus gitu. Kalau kita sekolah di sekolah pesantren misalnya, kita tidak perlu sekolah di sekolah umum. Nah, nanti kita akan menemui suatu masyarakat dengan nalar suuzon seperti itu. Jadi anggapan bahwasannya sekolah umum itu sifatnya duniawi. Makanya kita ya lebih baik sekolah di pesantren aja gitu. Atau sekolah-sekolah
berbasis agama misalnya. Ada anggapan-anggapan dari sosiokultural yang seperti itu, atau misalnya anggapan bahwasanya Barat itu karena maju dalam bidang sains itu sifatnya duniawi. Kita tuh nggak perlu mengejar yang namanya duniawi. Yang penting itu akhirat saja. Begitu, itu prejudice atau anggapan-anggapan yang tidak tepat. Kemudian yang ketiga adalah kategori maju dan juga terbelakang. Nah, kategori maju dan terbelakang ini, misalnya kita sebagai orang timur dianggap terbelakang hanya karena budaya kita. Misalnya orang Jawa ya, orang Jawa pakai baju minim. Itu dianggap terbelakang, kurang kain atau apa gitu. Jadi standar budayanya itu disamakan, atau misalnya standar kecantikan itu ya tinggi, langsing, kulit putih. Lalu gimana dengan Afrika, dengan orang-orang Afrika yang kulit hitam, apa itu tidak cantik begitu? Atau bagaimana dengan orang-orang yang gemuk, apa itu tidak cantik? Nah, standar budaya ini kemudian itu menjadi problem sosiokultural. Atau misalnya kita kalau baca referensi bahasa Inggris, wow, kita udah menilai wow, padahal buku-buku bahasa Inggris itu kadang-kadang tidak apa ya namanya, tidak sebagus tulisan-tulisan kita yang ada dalam bahasa Indonesia gitu. Itu adalah problem maju dan terbelakang. Kemudian problem pseudoscience atau materialistik. Jadi problem pseudoscience ini misalnya semua ingin disainskan. Panasnya neraka itu berapa derajat Celcius ya? Orang pengen mensainskan itu, merasionalkan itu, atau misalnya kita itu sedang jalan-jalan ke kuburan, kita bawa HP, bawa rekaman. Kita pengen mensainskan atau memperlihatkan, merealisasikan terhadap apa yang disebut gaib itu gitu. Itu adalah problem pseudoscience. Jadi orang-orang sekarang itu ya pengennya kayak gitu. Oke, selanjutnya tentang jadi dari problem itu kemudian memunculkan hipotesis atau dugaan sementara. Yang pertama, a priori, ilmu dan agama itu sumber sejati kebenarannya itu ya Allah. Jadi hakikatnya tidak bertentangan antara ilmu dengan agama. Yang kedua adalah sekularisme modern. Jadi ia mengatakan bahwasanya ilmu dan agama itu dua hal yang berbeda, jadi nggak perlu dong dipertentangkan, juga tidak perlu dipertemukan. Ia memiliki ranah dan bahasa yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah religius spiritualistik. Ilmu itu sifatnya material, jadi perlu tambahan-tambahan yang berasal dari agama, perlu dimensi-dimensi religius seperti itu. Itu hipotesis yang ketiga, nanti akan menghadirkan suatu tipe atau hubungan dari ilmu dan agama. Selanjutnya yang keempat adalah komposisi, di mana ilmu dan agama itu perlu dipertautkan. Karena antara keduanya itu sama-sama penting. Dan hal ini dipakai di kampus-kampus seperti UIN. UIN memakai integrasi interkoneksi, begitu. Kemudian UIN lain memakai misalnya pohon ilmu dan lain-lain. Selanjutnya hipotesis atau dugaan-dugaan ini kemudian akan menimbulkan tipe relasi Islam dan Sains atau Agama dan Sains. Ini bukunya Ian Gerber itu 2002 ya, ditulis pada 2002. Yang pertama tipe konflik. Tipe konflik ini adalah mana yang benar antara sains dengan ilmu. Mana yang
baik antara ilmu atau sains dengan agama. Jadi milih antara dua yang tidak bisa dipertemukan. Misalnya teori evolusi Darwin di abad ke-19 Masehi dengan teori yang ada di Islam. Misalnya teori evolusi mengatakan bahwasanya manusia itu pada dasarnya berasal dari kera. Nenek moyangnya berasal dari kera. Sedangkan kita tidak, di Islam tidak mengatakan demikian, bahwasanya nenek moyang kita itu ya Nabi Adam gitu. Yang kedua adalah independensi. Jadi jalan sendiri-sendiri aja antara Islam dan sains. Mereka berbeda bahasa. Kemudian yang ketiga adalah tipe dialog. Jadi saling melengkapi. Antar bidang saling memberi masukan. Misalnya hukum merokok itu gimana? Dilihat dari sisi agama. Kemudian bidang kesehatan juga memberikan masukan. Ternyata hukum merokok itu menurut kesehatan, atau kemudian bagaimana sih menurut ilmu sosial hukum merokok ini? Oh, ternyata hukum merokok ini secara sosial menyebabkan konflik misalnya. Itu adalah masukan-masukan. Tetapi dia tidak melebur, hanya dialog saja, hanya menambahkan. Kemudian yang keempat, tipe integrasi atau satu kesatuan. Misalnya mempertemukan wawasan-wawasan Islam tentang pengelolaan ekonomi, kemudian dicampur dengan teori ekonomi modern, jadilah ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Kemudian psikologi juga seperti itu, menghubungkan antara kebahagiaan, konsep kebahagiaan dalam Islam dengan konsep kebahagiaan psikologi, kemudian jadilah psikologi Islam. Itu adalah tipe relasi antara Islam dan sains. Selanjutnya adalah model pertemuan ilmu umum dengan agama atau Islam dengan sains. Yang pertama adalah similarisasi, artinya menyamakan begitu saja konsep-konsep sains dengan konsep yang berasal dari agama. Kadang-kadang kan konsep yang ada di dalam agama itu berbeda dengan yang ada dalam sains. Misalnya menganggap bahwa ruh sama dengan jiwa. Superego disamakan dengan kolbu, atau mencairnya es di kutub utara itu disamakan dengan banjir Nabi Nuh. Jadi pada similarisasi ini Al-Quran dipakai untuk menjustifikasi apa yang ada di dalam sains. Jadi sainsnya dulu ditemukan, kemudian kita cari ayat-ayatnya di dalam Al-Quran begitu. Jadi sains dulu baru ditunjukkan ayatnya. Yang kedua adalah paralelisasi, artinya menganggap paralel konsep yang berada dari Al-Quran dengan konsep yang berada dari sains, karena kemiripan konotasinya tanpa menyamakan keduanya. Jadi ini kebalikan dari similarisasi. Untuk paralelisasi, sains digunakan untuk menjelaskan sebuah ayat. Jadi kita berangkat dari ayatnya dulu, kemudian dari ayat kita melakukan sebuah penelitian. Misalnya peristiwa Isra Mi'raj itu ada di dalam Al-Quran, kemudian kita paralelkan atau kita teliti, ternyata ini senada dengan rumus fisika atau penemuan fisika tentang S sama dengan V kali T, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Jadi paralelisasi sering digunakan sebagai penjelasan ilmiah atas kebenaran ayat-ayat Al-Quran dalam menyiarkan Islam. Selanjutnya adalah kontemplasi. Kontemplasi ini antara sains dan agama saling mengisi dan saling memperkuat satu sama lain. Itu sama dengan apa ya tadi, dialog ya, tetapi tetap mempertahankan eksistensi masing-masing. Misalnya manfaat puasa Ramadan diperkuat dengan nilai-nilai atau bidang kedokteran atau bidang kesehatan dengan prinsip-prinsipnya dietari dalam ilmu kedokteran. Bentuk ini tampak saling mengabsahkan antara agama dan sains. Jadi menghargai antara agama dan juga sains. Atau contoh lain
manfaat gerakan sholat yang juga dijelaskan melalui ilmu sains. Jadi ilmu sains digunakan untuk memperkuat argumen-argumen yang ada dalam agama. Selanjutnya yang keempat adalah komparasi. Komparasi adalah membandingkan konsep atau teori sains dengan teori atau wawasan agama mengenai gejala-gejala yang sama. Misalnya, teori motivasi dari psikologi dibandingkan dengan konsep motivasi yang dijabarkan dalam Al-Quran. Selanjutnya terakhir adalah, yang kelima adalah induktifikasi. Asumsi-asumsi dasar dari teori-teori ilmiah yang didukung oleh temuan-temuan empirik dilanjutkan pemikirannya secara teoritis abstrak ke arah pemikiran metafisik atau gaib. Kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip agama dan Al-Quran mengenai hal tersebut. Teori tentang adanya sumber gerak yang tidak bergerak itu kan penemuannya Aristoteles ya. Itu adalah penemuannya dari Aristoteles. Tetapi dia kemudian diinduktifikasi. Dicari kebenarannya, oh ternyata ini sama ya dengan konsep Tuhan dalam Islam. Begitu. Atau contoh lain, keteraturan dan keseimbangan yang menakjubkan di alam semesta ini menyimpulkan adanya hukum maha besar yang mengatur. Oke, jadi untuk sebelum itu ya, untuk yang verifikasi itu adalah hasil penelitian ilmiah yang mendukung ayat Al-Quran. Jadi diawali dengan kita lihat dulu apa yang ada di Al-Quran, apa yang kita yakini di Al-Quran, kemudian kita lihat atau kita terjemahkan ke dalam sains. Begitu. Oke, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Selanjutnya, kita akan diskusikan via WAG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.